Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) menyelenggarakan acara peluncuran studi kelayakan untuk mengurai potensi tantangan dan peluang dalam menciptakan sistem transportasi publik yang berkelanjutan di Bali, Indonesia. Studi ini adalah bagian dari proyek uji coba kendaraan listrik dan pengembangan peta jalan investasi transportasi hijau di Bali, proyek Bali E-Mobility, sebuah kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan GGGI didanai oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Korea. Pada awal tahun ini, Kementerian Perhubungan mengumumkan target elektrifikasi transportasi umum perkotaan sebesar 90% pada tahun 2030 yang setara dengan lebih dari 45.000 unit bus listrik yang tersebar di 42 kota, bertujuan meningkatkan infrastruktur transportasi publik. Untuk mencapai target ambisius ini, GGGI akan mendukung pemerintah Indonesia dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik baik di tingkat lokal maupun nasional dengan melakukan studi teknis mengenai kebutuhan mobilitas inklusif, uji coba bus listrik, dan infrastruktur pendukung. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Nisar Marisi mengatakan, Bali memiliki potensi untuk mempromosikan transisi ke kendaraan ramah lingkungan dan pada gilirannya mendukung tujuan netralitas karbon Indonesia. Hal senada juga diungkapkan oleh E-Mobility Project Manager GGGI Indonesia, Jaipyo Chun. This project aims to support green transformation of Bali EV ecosystem, electric vehicle system in Bali. And then what we are targeting is to deploy electric buses and then charging units for the Bali province. In the context of Bali, I think there's many tourists, incoming visitors in Bali. For example, last year in 2023, there were around 9 million domestic visitors, 6 million international visitors. So that's around over 14 million visitors incoming in Bali. And then there's also 4 million Bali residents living in Bali. So that's around 18 million already people in Bali. However, there's only over 100 public transportation existing in Bali. So if we count simply per bus, it's only 180,000 bus that can cover, one bus can cover 180,000 people for public transportation. So GGGI, as an international organization, we try to support in terms of public transportation to make it more greener. So we will provide electric vehicles and then charging units for this project. Jaipyo Chun menambahkan studi ini berfokus pada uji kelayakan teknologi, operasional, ekonomi, keuangan, dan kelembagaan untuk mempromosikan mobilitas listrik di sektor transportasi umum di Bali. Ini sebetulnya kita sudah memasuki masa implementasi ya dari kerjasama antara GGI dengan Bappenas yang waktu itu kalau nggak salah kita mulai di bulan Oktober ya 2023. Nah sekarang setelah berproses mereka menyelesaikan semua perencanaan dan kemudian TOR, kemudian administrasi. Akhirnya pada hari ini kita sudah mulai dengan kegiatan workshop, series workshop, dan kemudian nanti akan ke lapangan. Mereka mulai survei untuk melihat, memastikan seperti apa kira-kira sebaiknya transisi di kendaraan listrik, terutama di public transport bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih baik. Konsulat Jenderal Korea Selatan di Bali, Jong Yun Jun, menyatakan harapannya bahwa kemitraan ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor transportasi. Bali telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang memungkinkan untuk mendorong investasi yang lebih besar dalam penggunaan kendaraan listrik dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB, menjadikannya lokasi yang cocok untuk mengubah sistem transportasi umum di pulau ini. Bunga Widrayani, Bali TV.